Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaz'al lahu iwaja wa yimalilun diraba'san sadida miladun wa yubassiral mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita di dalam kehidupan ini, sehingga kita di momen yang indah ini bisa berkumpul ya di majelis yang mudah-mudahan majelis ini adalah majelis yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin insya Allah karena majelis ini adalah majelis ilmu di mana kita membahas tentang agama Islam dan pemahaman-pemahamannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minina rahimakumullah. Segala puji bagi Allah dan semoga Allah melimpahkan salawat serta salamnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala apa yang telah diajarkannya kepada kita, sehingga kita pada saat ini bisa menuntut ilmu yang sudah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Nah, begitupun para sahabat mengajarkan agama ini kepada sahabat yang lain. Lantas sampai juga kepada tabi'in. Nah, tabi'in terus dipelajari oleh tabi'ut tabi'in sehingga sampailah kepada ulama-ulama kita. Nah, hari ini kita sama-sama akan melaksanakan kegiatan-kegiatan atau thalabul ilmi, ya, menuntut ilmu apa yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keteguhan terlebih di dalam melaksanakan pembelajaran atau menuntut ilmu, ya, suatu kewajiban bagi kita semua yang sudah disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya tolabul ilmi faridatun ala kulli minal muslim. Jadi kewajiban kita untuk menuntut ilmu ini memang sudah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di 1400 tahun yang lalu. Nah, kita hari ini tinggal mengamalkannya, tinggal kita menuntutnya, ya. Kita menuntut ilmu apa-apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di momen yang indah ini kita nanti sama-sama mempelajari ilmu daripada kitab Minhajul Muslim. Nah, kitab ini adalah kitab yang dibuatkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair
bahwa beliau ini sebagai pengajar tetap daripada Masjid Nabawi. Nah, kitab ini yang menjadi panduan, ya, menjadi panduan kaum muslimin di banyak negara. Nah, kita pun di sini kita sama-sama mempelajarinya, ya. Kitab Minhajul Muslimin ini adalah sebagai konsep hidup ideal di dalam Islam, gitu kan. Ini untuk memperbaiki akidah kita dan ibadah kita agar akhlak kita menjadi akhlakul karimah sebagaimana akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kitab ini pula mengajarkan beberapa hal tentang hukum-hukum, hadis-hadis dan lainnya. Jadi kitab Minhajul Muslimin ini yang akan kita pelajari di momen yang indah ini, ya. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah di momen yang indah ini kita mempelajari daripada adab kalamullah, ya, yaitu Al-Quranul Karim. Ini adab-adabnya tentang kalamullah, tentang Al-Quran. Nah, kita ini sebagai manusia yang adil dan beradab, begitu kan, kalau di dalam Pancasila, karena Pancasila itu kan diambil juga daripada ilmu-ilmu Islam, termasuk adab. Nah, adab ini yang akan kita pelajarin, ya. Nah, itu kan adab ini banyak sekali, tetapi pada momen yang indah ini, ya, kita sama-sama mempelajarinya adab tentang kalamullah, ya, itu Al-Quranul Karim. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan nanti apa yang kita pelajari di momen ini Allah menyimpannya di dalam dada-dada kita, ya, dan kita berusaha. Nah, setelah kita memahaminya, kita berusaha untuk mengamalkannya. Karena ilmu itu kan itu, ya. Ilmu itu kita pelajari agar kita bisa mengamalkannya, agar kita berakhlak seperti apa yang kita dapatin di dalam ilmu itu. Nah, ini perkara-perkara tentang perihal adab, yaitu adab terhadap kalamullah pada Al-Quranul Karim. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang muslim ini beriman terhadap kemahasucian kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemuliaannya dan keutamaannya atas segala perkataan. Nah, sesungguhnya Al-Quran itu adalah dalam kalam Allah yang tidak membawa kebatilan, ya, yang tidak membawa kepada kebatilan. Ini baik dari arah depan maupun belakangnya. Barang siapa yang berkata dengannya, niscaya dia benar. Dan barang siapa yang berhukum, ya, berhukum dengannya, niscaya ia akan adil. Gitu, ya, Al-Quran. Nah, ahli Al-Quran ini adalah ahli daripada waliullah, ya. Dan manusia pilihan tentunya, ya. Nah, orang-orang yang berpegang teguh kepadanya, sebagaimana saya akan diselamatkan dan pasti akan beruntung. Sedangkan orang-orang yang berpaling daripada Al-Quranul Karim, ya, niscaya akan binasa dan rugi. Nah, jadi kita tinggal pilih yang mana. Kita pilih mempelajari Al-Quran atau memilih sudah tidak perlu dihiraukan Al-Quran. Itu dua pilihan, ya. Orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran niscaya akan diselamatkan dan beruntung. Sedangkan orang yang berpaling darinya, dari Al-Quran, gitu, dari Al-Quran niscaya akan binasa. Nah, keimanan seseorang muslim ini terhadap keagungan kitab Allah ini, ya, yaitu kemahasucian dan kemuliaannya ini akan bertambah. Nah, dengan riwayat dan hadis yang berasal daripada manusia yang mana Al-Quran ini diturunkan kepadanya.
Kepada siapa? Tentunya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diturunkan oleh, yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diberikannya wahyu kepadanya, ya, kepada Rasulullah. Ini adalah makhluk pilihan Rasulullah ini, ya, sebagai penghulu kita semua. Nah, keimanan seorang muslim terhadap keagungan kitabullah, ya, terhadap keagungan kitabullah dan kemahsuciannya dan kemuliaannya ini akan bertambah dengan riwayat-riwayat hadis, nah, yang berasal daripada manusia pilihan. Siapa itu? Makhluk pilihan ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah, Rasulullah SAW, yang menerangkan tentang keutamaan seperti di dalam beberapa hadis, yaitu diantaranya Iqra'ul Quran fa innahu yazzi'u yaumal qiyamati sapian li sahibihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat kepada ahlinya. Maksudnya kepada yang membaca Al-Quran itu sendiri. Demikian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, itu ya, di nomor 804. Adapun hadis yang lain, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Juga di sabda yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahlul Qur'an ahlullah wa khassatuhu. Ahli Al-Quran adalah orang yang dekat dengan Allah dan orang-orang kepercayaannya. Nah, demikian di dalam hadis yang diriwayatkan di dalam Bukhari, ya, dalam Bukhari di nomor 527. Juga beliau bersabda, ya, di dalam hadis yang lain, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Faqila ya Rasulullah wa ma jilauha? Faqala tilawatul Quran wa zikrul maut. Nah, sesungguhnya hati itu bisa berkarat, ya, sebagaimana berkaratnya besi bisa berkarat. Nah, ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, bagaimana caranya menjadikan besi itu mengkilat kembali? Ya. Beliau menjawab, dengan membaca Al-Quran dan mengingat akan kematian. Itu ya sabda Rasulullah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Syu'ab Al-Iman 2 di halaman 353, ya, dengan isnad yang doib gitu. Jadi sanadnya doib. Nah, suatu ketika musuh bebuyutan Rasulullah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ia berkata, hai Muhammad, bacakanlah kepadaku Al-Quran. Kemudian Rasulullah membaca, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu berlaku adil, berbuat baik,
berbuat kebaikan, memberi kepada kerabat dekat, melarang perbuatan keji dan mungkar dan permusuhan. Nah, demikian di dalam surat An-Nahl ayat ke-90, ya. Beliau belum selesai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat, ya. Musuh tersebut sudah meminta kembali untuk diulang ayat tersebut karena merasa kagum, ya, kagum atas lapas-lapas yang dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, kesucian maknanya terpesona dengan kejelasannya. Itu bayan itu sesuatu yang disampaikan, ya. Dan karena tertarik dengan kekuatan dan pengaruhnya, belumlah dia meninggalkan tempat kecuali dia mengakui dan menyatakan kesaksiannya atas kemahasucian kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dan keagungannya. Dan dia berkata dengan kalimat, demi Allah, sesungguhnya ia memiliki kelezatan dan keindahan, dan sesungguhnya bawahnya itu berdaun rindang dan di atasnya berbuah lebat. Tiada seorang pun yang mampu berbicara seperti itu. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir bahwa musuh tersebut adalah Walid bin Mughirah. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam sanadnya jayyid, ya. Jadi musuh yang bertanya tadi kepada Rasulullah itu, ya, adalah Walid bin Mughirah. Itu sebelum dia masuk Islam. Nah, maka dengan ayat yang dibaca tadi oleh Rasulullah SAW, maka dia merasa terpesona dan merasa inilah keagungan Al-Quran. Inilah keagungan Al-Quran. Maka pada waktu itu juga, ya, Walid bin Mughirah itu masuk kepada Islam. Karena kenapa? Dia merasa terpesona dengan kejelasan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, dan merasa tertarik. Maka tadi disampaikan, ya, di dalam kisahnya bahwa menurut Walid bin Mughirah, dia berkata, demi Allah, sesungguhnya ini memiliki kelezatan dan keindahan. Dan sesungguhnya bawahnya itu berdaun rindang dan di atasnya itu berbuah lebat. Tiada seorang pun yang mampu berbicara seperti itu. Jadi kalau manusia seperti kita, manusia biasa itu tidak mungkin bisa mengatakan seperti itu, ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi. Nah, kalau manusia seperti biasa itu tidak mungkin mengatakan seperti itu. Tapi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah wahyu yang disampaikan, nah, maka disinilah keindahan Islam. Itu, ya, paham kita semua, ya, bagaimana indahnya ayat-ayat suci Al-Quran yang kita pelajari, yang kita ajarkan. Karena kita jangan cuma mempelajari saja. Setelah kita mempelajari ayat-ayat suci ini, kita mempunyai kewajiban untuk mengajarkan, ya. Karena sabda Rasulullah tadi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kita ini adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, gitu kan. Tentang mengajarkan ini menurut kemampuan kita sendiri. Pertama yang kita ajari siapa? Keluarga kita, istri kita, anak kita. Nah, dari situ melebar kepada saudara-saudara kita. Dari situ melebar lagi kepada jamaah. Nah, dan insya Allah pemahaman Al-Quran itu kalau kita sering pelajari dan kita sering ajarkan kepada orang lain,
ini akan tertanam di dalam dada kita ini, ya. Nah, oleh karena itu ya, seorang muslim ini selain ia menghalalkan apa yang dihalalkan di dalam Al-Quran, dan juga mengharamkan apa yang diharamkannya, berpegang teguh kepada adab, ya, berpegang teguh kepada adab dan akhlak. Karena dengan akhlak inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semua manusia sedunia merasa kagum, ya. Sehingga kenapa banyak orang-orang yang tadinya kafir masuk kepada Islam asbab akhlak daripada Rasulullah SAW. Nah, karena akhlak Rasulullah itu kita sudah tahu semua bahwa akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran, ya. Itu karena kata Rasul, tidaklah aku diutus ke dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Maka ketika membacanya, ya juga berpegang teguh dengan adab-adabnya. Nah, adab-adab ini yang perlu kita pahami dan kita pelajari, yaitu diantaranya yang pertama ini membaca Al-Quran ini dalam keadaan kondisi yang paling sempurna, ya, yaitu kondisi yang suci. Terus apalagi menghadap kiblat, nah, dengan duduk sopan tentunya dan penuh ketenangan, ya, ada membaca Al-Quran. Lantas apalagi itu membaca dengan tartil, ya, membaca dengan tartil, perlahan-lahan, pahami itu, dan tidak tergesa-gesa, ya, dan tidak membaca atau tidak membacakan atau menghatamkan dalam waktu yang cepat. Dalam waktu yang cepat itu tidak dianjurkan. Nah, berdasarkan sabda beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara'al Qur'an fi aqalla min salasi layalin lam yafqahu. Barang siapa yang membaca Al-Quran dalam waktu kurang daripada tiga hari atau 3 malam, ya, niscaya ia tidak memahami makna-maknanya. Nah, makanya tidak dianjurkan membaca Al-Quran ini dengan cepat-cepat, apalagi pengen sampai 3 hari hatam, gitu kan. Nah, Rasulullah juga seharusnya melarang. Karena kalau 3 hari ini tidak bisa dibaca secara maknanya. Mungkin bisa saja dibaca selesai, tetapi tidak memahami. Sementara Al-Quran ini memang harus dipahami, ya. Nah, hadis yang barusan saya sampaikan ini adalah diriwayatkan oleh Ashab As-Sunan Abu Dawud pada nomor 1390, ya. Nah, Ibnu Majah di nomor 1347 dan At-Tirmidzi di nomor 2949. Nah, dan beliau mensahihkannya. Itu. Jadi hadis yang barusan, ya, yang barusan saya sampaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu untuk menghatamkan Al-Quran dalam waktu 7 hari. Dalam waktu 7 hari, ya. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhuma menghatamkannya setiap sepekan sekali. Jadi setiap sepekan sekali. Terus apalagi adab di dalam membaca Al-Quran, yaitu yang selanjutnya adalah khusyuk, ya, ketika membacanya. Nah, menampakkan kesedihan ketika kita membaca ayat-ayat tentang neraka, merasa takut. Takut itu kan kita pasti bersedih, ya, dan di situ kita banyak-banyak berzikir, jangan sampai kita ada di dalamnya, maksudnya di dalam neraka itu. Maka kita merasa sedih dan dengan makna-makna yang kita dalami pasti kita sendiri tersentuh dan merasa takut, ya. Nah, dan juga begitu menangis. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan kepada kita, ya, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu
alaihi wasallam, utlul Qur'an wabku fa in lam tabku fatabaqau. Bacalah Al-Quran dan menangislah. Jika kalian tidak bisa, maka berusahalah untuk menangis. Fa illam tabku fatabaqau. Lantas adab yang berikutnya adalah membaguskan suara ketika membacanya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Zainul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Ya. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Maksudnya apa? Namanya menghiasi itu kan membaguskan ya, mengindah-indahkan. Nah inilah perintah Rasulullah SAW. Zainul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Nah hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah di nomor 1337 dengan sanad jayyid. Ya, dengan sanad jayyid. Ada lagi beliau juga bersabda, ya Rasulullah, laisa minna man lam yatagonna bil Qur'an. Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak melakukan Al-Quran. Yang tidak melakukan Al-Quran. Nah hadis ini ada pada riwayat muttafaqun alaih ya, di nomor 7527. Terus sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga di hadis yang lain, ma azinallahu lisain ma adina linnabiyyin yatagonna bil Qur'an. Allah tidak mendengarkan sesuatu sebagaimana dia mendengarkan seorang nabi melakukan Al-Quran. Paham? Ini maksudnya memperindah bacaannya ya, memperindah bacaannya. Nah hadis tersebut adalah muttafaqun alaih, Bukhari di nomor 5024 dan Muslim di 792 ya, tentang perintah membaguskan Al-Quranul Karim. Lantas ada berikutnya, yaitu menyembunyikan bacaannya jika khawatir timbul riya ya, atau sum'ah di dalam dirinya ya, atau khawatir mengganggu orang yang sedang melaksanakan sholat. Nah, berdasarkan sabda beliau, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al jahiru bil Quran kal jahiri bis sodakoh. Orang yang mengeraskan Al-Quran laksana orang yang melaksanakan sodakoh dengan terang-terangan. Itu. Nah hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud di nomor 1333 dan At-Tirmidzi di 2919. Nah itu untuk memotivasi orang-orang untuk melakukannya agar membaca Al-Quran dengan diperindah ya. Demikian juga dalam bacaannya ya. Kita setelah melihat Al-Quranul Karim, sebagaimana tadi adab-adab sudah disampaikan. Nah, dan ini adalah kita harus memotivasi diri kita dan orang lain. Ya. Oke, untuk yang selanjutnya, yaitu adab selanjutnya, membacanya dengan merenungkan dan memikirkannya.
Ya. Jadi setelah waktu kita membacanya direnungkan, terus dipikirkan, ya. Nah, dipikirkan disertai dengan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah telah menurunkan Al-Qur'an ini kepada kita, kepada Nabi Muhammad tentunya. Nah, kita lah yang membacakan sebagai umatnya. Nah, terus menghadirkan hati serta memahaminya, makna dan rahasia apa yang ada di dalam Al-Quran itu sebagai kandungannya. Jadi kita lebih harus memahami lagi, ya. Itu. Renungkan, pahami. Jadi bukan saja Al-Quran ini dibaca setelah begitu, ngerti nggak ngerti, sudahlah, saya sudah baca Al-Quran. Jadi tidak begitu, ya. Jadi membacanya Al-Quran ini lantas kita renungi, ya, masukkan dalam pikiran kita apa yang kita baca, ada perintah atau ada larangan, ya, atau di situ ada kenikmatan, apa di situ ada kerugian. Nah, bagaimana kita harus melakukan sesuatu dan bagaimana pula kita harus meninggalkan sesuatu. Nah, itu jadi renungi Al-Quran itu, ya. Adapun di adab-adab yang berikutnya, hendaklah ketika kita membaca, ya, nah, tidak termasuk orang-orang yang lalai atau menyelisihi daripada Al-Quran itu. Karena kita tahu di dalam Al-Quran itu kan ada perkataan panaz al-la'natallahi alal kadhibin. Nah, kita meminta supaya laknat Allah ini ditempatkan kepada orang-orang yang mendustakan, ya, yang mendustakan. Maksudnya mendustaan Al-Quran. Jadi Al-Quran dijamin dan kita harus berani menjamin, ya. Kita harus berani menyelamatkan Al-Quran ini. Sebagaimana kejadian-kejadian di beberapa tempat, ya, ada orang yang menistakan Al-Quran, dia berusaha untuk mengambil Al-Quran itu, menyelamatkan Al-Quran, sekalipun dia sendiri kita kena pukul atau kena gebuk atau apapun, gitu kan. Ya, kita harus membela Al-Quran ini, karena ini adalah kitabullah, ya, kitab suci, kitab yang paling suci yang kita pahami tentang Al-Quran ini. Ayat ke-61, ya. Nah, ada juga di ayat yang lain, ya, yaitu di surat Al-A'raf, ya, di surat Al-A'raf ayat ke-44, ya, al-la'natullahi 'alaz zalimin. Itu. Laknat Allah atas orang-orang yang berbuat zalim. Laknat Allah atas orang-orang yang berbuat zalim. Nah, apabila ia seorang pendusta atau berbuat zalim, maka berarti ia telah melaknati dirinya sendiri. Riwayat berikut ini menjelaskan kadar kesalahan orang-orang yang berpaling daripada kitab Allah, ya, dan orang-orang yang lalai darinya, serta orang-orang yang disibukkan dengan selainnya. Nah, telah diriwayatkan bahwa di dalam Taurat, sesungguhnya Allah telah berfirman, apakah kamu tidak malu terhadapku, bahwa telah datang kepadamu sebuah kitab dari sebagian saudaramu, padahal kamu sedang berjalan di jalannya, lantas kamu berhenti lalu duduk karenanya, membaca dan mentadaburinya huruf demi huruf, hingga tiada satupun darinya yang luput darimu. Nah, ini adalah kitabku dan aku turunkan kepadamu. Lihatlah bagaimana aku memerinci perkataan di dalamnya untukmu. Berapa kali aku ulang di dalamnya untukmu, agar kamu memperhatikan panjang dan lebarnya, kemudian kamu berpaling darinya. Maka jadilah aku lebih rendah dalam pandanganmu daripada sebagian saudaramu. Wahai hambaku, sebagian saudaramu duduk di sisimu, lalu kamu menghadapnya dengan penuh perhatian dan kamu dengarkan pembicaraannya dengan segenap hati. Apabila seseorang sedang berbicara atau ada seorang yang menyibukkan dirimu,
dari pendengaran dan pembicaraannya, maka kamu memberi isyarat kepadanya agar diam. Dan inilah aku yang datang kepadamu dan mengajak berbicara, tetapi kamu berpaling dengan segenap hati. Apakah kamu hendak menjadikan diriku lebih rendah daripada sebagian saudara di sisimu? Nah, itulah yang terdapat di dalam Taurat, ya. Jadi pemahaman-pemahaman seperti itu, ya, tentang ayat-ayat suci di dalam Taurat. Nah, kita mendapatinya semua ini di dalam Al-Quranul Karim, ya. Maka pemahaman-pemahaman di dalam Al-Quran harus kita betul-betul tadaburi sehingga kita paham apa itu ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya adalah memaksimalkan mungkin untuk meneladani sifat-sifat ahli Al-Quran, ya, yaitu penghafal Al-Quran, yang mereka itulah ahli Allah atau wali-wali Allah, dan manusia pilihan, ya, serta berkarakter seperti karakter mereka. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, seyogianya seorang qori, ya, orang yang membaca Al-Quran, yang gemar membaca Al-Quran, dikenal dengan menghidupkan malam harinya dengan sholat malam, ya, ketika orang-orang lelap tidur, menyemarakan siang harinya dengan puasa. Nah, ketika manusia asik makan dan minum, terus menghiasi hari-harinya dengan ratapan tangisannya ketika manusia larut di dalam canda dan tawa. Nah, dengan demikian, dengan kewarnaannya ketika manusia mencampurkan antara yang hak dengan yang batil, yang haram dengan yang halal. Nah, dengan diam-diam ketika manusia ini tenggelam di dalam perbincangan-perbincangan dan kesedihan ketika manusia bergembira ria. Di dalam satu kisah, ya, Muhammad bin Ka'ab berkata, dahulu kami mengenal kalau Al-Quran itu pucat warna kulitnya. Maksudnya mukanya itu pucat, ya, karena dia menunjukkan seringnya begadang, ya, untuk melaksanakan tahajud. Lantas di kisah yang lain juga Wuhab bin Al-Warid itu berkata, pernah dikatakan kepada seseorang, mengapa kamu tidak tidur? Ia menjawab, sesungguhnya keajaiban-keajaiban Al-Quran telah menyirnakan tidurku. Lantas Junun pernah juga bersenandung, ya. Nah, senandung Junun itu diantaranya seperti ini. Al-Quran dengan janji dan ancamannya yang telah menghalangi biji mata dengan malam harinya. Ia tidak tidur di malam hari. Mereka memahami perkataan Raja yang Maha Agung dengan pemahaman yang membuat leher merasa hina dina dan tunduk patuh kepadanya. Nah, itu syair daripada Zunnun, ya. Sahabat pillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi saya sudah sampaikan beberapa adab tentang Al-Quran. Mulai dari awal sampai akhir saya sudah sampaikan daripada kitab Minhajul Muslimin ini tentang adab-adab membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan yang kita pelajari tadi, ya, menjadikan pemahaman untuk kita. Dan kita berusaha untuk melaksanakan apa-apa yang terkandung di dalam kitab tadi. Maksudnya kitab Minhajul Muslimin yang kita pelajarin ini. Dan kita berusaha untuk melaksanakan
perintah-perintah yang Allah telah turunkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa sabdanya kepada kita sudah menyampaikannya, dan kita berusaha untuk selalu mengingat apa yang disabdakan Rasulullah SAW kepada kita semua, dan kita berusaha untuk melaksanakannya. Dan demikian mudah-mudahan tentang atau pasal tentang adab-adab akhlak pada Al-Quran, ya. Nah, demikian tentang adab terhadap kalamullah, ya. Jadi adab terhadap kalamullah, terhadap Al-Quranul Karim yang sudah kita pelajari tadi. Mudah-mudahan ini menjadikan kita menjadi hamba Allah yang berakhlak, ya, ketika kita berhadapan dengan kitab suci ini. Karena Al-Quran ini adalah kalamullah, ya, kalamullah Al-Karim, kitab yang mulia yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berusaha untuk mempelajarinya. Nah, demikian, semoga adab-adab yang kita pelajari tadi menambah kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bersyukur atas apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita yang terdahulu, terlebih juga kepada ulama kita, yaitu Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, yang telah membuat kitab Minhajul Muslim sehingga kita dapat memahaminya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, ya, untuk kita semua. Wabil khusus untuk saya pribadi juga, saya akan berusaha untuk terus mempelajari dan mengamalkannya. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dan memberikan kekuatan di dalam pikiran kita agar kita selalu ingat atas apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Demikian, dengan satu kalimat, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.